Shalom Bapak Ibu Saudara dalam berkat sujud di hadapan Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk sujud di hadapan-Mu sebagai ungkapan syukur kami atas kasih karunia-Mu yang kami terima sampai saat ini. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 15 sampai 16a. Demikian bunyinya. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan yang berbunyi, salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Puji Tuhan, saya pernah bersujud di depan orang tua dan di depan mertua ketika saya menikah sebagai rasa hormat dan syukur saya kepada mereka. Saya juga pernah waktu kecil punya teman yang kena sakit kudisan. Orang tua menyuruh tidak dekat-dekat dengannya supaya tidak ketularan, katanya. Demikian pun teman-teman lainnya menjauhinya. Dapatkah kita membayangkan, apalagi merasakan keadaan teman kami itu sudah menderita kudisan, yang tentu rasa gatalnya luar biasa, dikucilkan pula dari pergaulan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang dirasakan oleh orang yang mengidap sakit kusta di zaman Tuhan Yesus. Sudah menderita secara fisik, ia pasti juga menderita secara batin. Mereka dianggap najis dan dikucilkan dari pergaulan, bahkan dari keluarganya. Oleh karena itu, betapa bersukacitanya mereka ketika disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka segera melakukan perintah Tuhan Yesus untuk menghadap imam, karena imamlah yang mempunyai wewenang untuk menentukan apakah seseorang telah sembuh dari penyakit kustanya atau tidak. Akan tetapi ada satu orang dari mereka, ialah seorang Samaria yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, lebih memprioritaskan untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Yang ia lakukan adalah memuliakan Allah dengan suara yang nyaring dan bersujud, berlutut di hadapan kaki Tuhan Yesus untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam berkat bersujud di hadapan Tuhan Yesus, marilah kita melihat perjalanan kehidupan kita. Betapa kita telah diberkati oleh Tuhan sedemikian rupa. Seperti apapun kondisi kehidupan kita, Tuhan tidak melewatkan diri kita. Ia menyertai dan memelihara kita. Sudahkah kita memuliakan Allah? Sudahkah kita berserah
dan mengakui kedaulatan Allah atas diri kita? Sudahkah kita bersyukur kepadanya? Bersyukur tidak saja dengan perkataan kita, tetapi dengan melakukan kehendak Allah agar namanya dipermuliakan di muka bumi ini. Corona COVID-19 di dalam pengetahuan dan kehendak Allah. Ada begitu banyak yang tidak tertolong secara medis. Tetapi bersyukur ada begitu banyak yang sembuh. Masih ada harapan bagi pasien positif COVID-19 dijamah oleh Allah sehingga mereka sembuh. Allah di dalam Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan mereka yang sakit kusta. Ia juga sanggup menolong diri kita, menolong sesama kita. Lebih-lebih di masa masih merebaknya penularan COVID-19 ini. Percayakah kita akan kuasa Allah di dalam Tuhan Yesus? Bahwa sekali kelak kita akan menerima mujizat pemulihan atas hidup kita? Kiranya kita percaya dan kita mengaminkan sabdanya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat yang boleh berlaku atas hidup kita. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu kami percaya ada pertolongan atas segala masalah yang kami hadapi. Curahkanlah belas kasihan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.